and shine. Kita agak sedikit melebar ini. Banyak, nggak semua sih, tapi sekarang kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu begitu lulus mereka rame-rame pengen jadi entrepreneur gitu, atau istilah kerennya CEO. Meskipun ada sebuah usaha dengan 3 karyawan, yang penting gue CEO lah gitu. Kalau menurut saya, kalau kita bicara zaman sekarang, memang baguslah mereka punya semangatnya luar biasa ya, pengen jadi CEO. Dan mereka kreatif, sangat kreatif. Dan saya lihat anak-anak muda sekarang sangat kreatif. Dan itu luar biasa. Cuma satu pesan saya selalu bahwa dalam hidup yang sebenarnya ini bukan hanya IQ. Itu kan IQ, Mbak. Dia perlu EQ. Empathy. Dia juga harus sensitif dengan sekeliling, lingkungan, bentuknya apapun. Kita nggak tahu, tergantung mereka berada di mana. Jangan berpikirnya bahwa saya udah yang paling bisa, paling pintar, bahwa hidup ini adalah kombinasi. Kombinasi bagaimana kita bisa ibaratnya koki itu mencampur antara garam, merica, gula menjadi satu rasa. Nah, kalau udah bisa seperti itu anak-anak muda menjadi orang-orang hebat. Dan cara berpikir mereka sangat jauh, tapi jangan sampai lupa tata krama lah istilahnya. Tata krama jangan hilang. Pertama, tata krama di rumah pada orang tua. Dulu zaman saya hormatilah orang tua, hormatilah kalau orang sakit, hormatilah ibu-ibu hamil, wanita kalau dalam kendaraan. Itu tuh dari zaman saya kecil. Tapi kalau di Jakarta saya lihat kemarin tuh ada yang di salah satu viral, ibu-ibu saya kan juga bayar gini-gini. Jadi kan saya sedih ngelihatnya. Tata krama itu kan etika kita hidup, etika kita makan, etika kita duduk, etika kita berpakaian, etika kita berusaha, etika kita berbicara, etika kita semua dengan etika. Hidup ini Mana dengan... lebih penting, Mas Budi? Smart atau attitude? Orang yang akan selamat dalam hidupnya, orang yang menjaga tata krama, etika. Tapi by the way, Mas Budi latar belakangnya kan dulu juga dari bankir ya. Ya, saya cukup lama, dan ada istilah kayaknya kalau mantan bankir itu jalanin bisnis jauh lebih oke gitu. Karena matematikanya lebih jalan gitu. Itu enggak juga gimana? Sih, Mbak, enggak juga. Mas Budi? Pada waktu saya di investment itu dulu, saya kan tinggalnya juga nggak di sini, saya tinggal di New York. Saya kerja di stock exchange. Nah, itu pusatnya dunia itu. Cukup lama. Terus udah gitu saya ke Jakarta, balik lagi saya ke Hong Kong. Ada satu tempat di sana. Sempat saya dikirim juga ke Australia di Perth. Itu semua proses saya kan ambil baiknya, yang nggak baik-baiknya ditaruh. Kalau saya udah dapet, ibaratnya kalau kita sekolah dulu ada buku kunci, udah dapet buku kuncinya. Ini yang saya mau share sama orang. Kamu nggak usah ngalamin yang ibaratnya dikasih jalan tol, jangan ngelewatin jalan lobang. Ini loh, kamu nanti kayak gini loh, ini kayak gini. Ini saya kasih jalannya, tapi kan kadang nggak dengerin, bullshit gini-gini, ya udah. Jadi kepengen ngalamin ntar kalau udah gobrak gitu, udah jatuh baru, ini gimana Pak, gimana Mas, gini-gini. Karena aku udah bilangin dari dulu. Karena menurut saya, bukan saya ngasih, saya kan nggak, kamu kayaknya bagusnya gini. Tapi menurut pikiran karena mungkin saya seorang visioner ya. Saya ngeliatnya kan jauh. Apa yang saya lihat belum tentu bisa dilihat orang lain. Karena itu intuisi lagi. Orang kan taunya sekarang, orang-orang nggak begini, orang-orang begitu. Nah, saya sampaikan, you have to be different. Ibaratnya apa yang mungkin kamu belum lihat, kalau kamu kerjain sekarang, mungkin sama orang-orang ngapain kamu ngerjain seperti itu. Ya, banyak sekali pengalaman saya itu yang udah-udah, setelah dia tahu kekuatannya, kan aku udah bilang, kan kamu nggak ngabisin waktu jadinya. Saya masih ingat waktu saya muda, kalau saya bisa, orang-orang pensiun umur 55, kalau saya bisa pensiun umur 40, kenapa harus 55, gitu kan? Itu pada waktu saya muda ya. Tapi apa yang terjadi? Saya pensiun umur 39. Wow. Nah, pada waktu pensiun di mana saya lagi produktif. Saya punya position produktif, income-nya banyak, fasilitasnya banyak. Tiba-tiba saya kok saya merasa tidak bahagia ya? Karena apa yang saya lakukan hanya semuanya untuk saya dan keluarga.
Tapi saya bilang saya ingin melakukan sesuatu yang bisa ada manfaatnya untuk orang lain. Bentuknya apa saya nggak tahu, Tuhan nggak tahu kasih apa. Akhirnya saya memberanikan diri, saya ngurusin diri, Mbak. Early retirement namanya waktu itu. Jalan. Itu lagi hebat-hebatnya orang di posisi-posisi hebat. Bayangin posisi hebat, kamu mau menanggalkan mahkota kamu. Terakhir dulu sebagai Saya terakhir senior vice president di Equity, ya, senior vice president malah di equity trading saya. Tapi waktu itu memang kalau berarti saya tadinya punya ini, saya nggak punya apa-apa. Nomor satu, berani nggak kita? Makanya banyak orang-orang pada waktu lagi masa-masa itu suruh, yang saya kasihannya kan pada waktu udah menjelang pensiun mereka udah mulai power syndrome. Kenapa? Makanya saya juga pengen sharing sama mereka yang udah mulai 50 ke atas, mulai ini, ayo kamu tetap harus semangat. Kalau menurut saya bahwa Tuhan tuh udah ngatur hidup kita, nggak usah terlalu kita berpikir nanti begini, nanti saya belum, anak saya begini. Itulah semua yang ada di kepala manusia. Lepas aja, pasrah, kalau bahasa Jawa tuh namanya legowo. Mas Budi, saya ngeliat Mas Budi itu you are so blessed gitu loh. Amin. Apa pesan yang bisa disampaikan kepada para pengusaha-pengusaha muda yang sekarang ini memang sedang survive? Pesan saya, kembali, kita harus sabar, fokus, dan jangan pernah berhenti berkarya. Ibarat kita sedang naik tebing tinggi, kok susah ya? Jangan berhenti. Naik pelan nggak apa-apa, yang penting jangan berhenti kita jatuh. Pelan-pelan, kalau bahasa istilahnya Jawa itu pelan-pelan asal kelakon. Kita akan sampai ke puncak. Itulah yang namanya proses menurut saya. Dan jangan lupa kita selalu bersyukur. Apapun yang kita sudah kerjakan, hasilnya apapun, kita bersyukur. Jika memang ingin bertanya lebih lanjut, ya silahkan. Saya akan, semoga saya bisa memberikan semangat juga. It's for free. Terima kasih banyak sudah berbagi di RSN Shine Sukses untuk Terima kasih. semua yang dilakukan Mas Ya, Budi. dan mohon hari-hari. maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya juga mohon maaf kepada semua. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya hanyalah manusia biasa. Terima kasih. Thank you Mas Budi. Ya. Ya, teman-teman RSN Shine, demikianlah tadi obrolan saya, keseruan saya dengan Mas Budi. Dan kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap lakukan yang terbaik, tetap menjadi inspirasi untuk semua orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Tetap semangat. God bless you. Bye-bye.